Yang ketiga, kemenangan itu al-fathu, ya, al-fathu. Ya, sebagai bentuk pertolongan Allah yang ditandai dengan perkembangan Islam dan umat Islam secara signifikan. Ya, baik kualitas maupun kuantitas. Karena Allah bukakan hati manusia untuk menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Ya. Itu di daerah mana itu? Ada namanya itu Kampung Cina ya. Udah masjid bagus itu. Setiap hari rata-rata 2 orang masuk Islam ya. Tapi kalau di negara lain bisa ribuan, bisa puluhan ribu ya. Dulu ada anak kecil namanya Khalifah tuh ya. Itu masih balita tapi hafal Quran, hafal hadis, menguasai berbagai macam bahasa. Satu kali pidato ya ribuan orang masuk Islam. Luar biasa. Itu kekuatan yang Allah berikan ya. Itu tidak dalam bentuk fisik ya. Kalau sekarang kan dalam bentuk fisik gitu. Berapa ratus rudal tuh dikirimkan itu ya. Dan mereka ternyata dengan senjata yang canggih nggak berdaya juga kan. Karena yang bisa dicegah dengan Iron Dome itu kan cuman beberapa saja. Selebihnya lolos kan. Ya. Ini kekuasaan Allah ya, kasih sayang Allah yang diperlihatkan kepada umat Islam dalam bentuk al-fathu ya. Yaitu banyak orang-orang masuk Islam. Kenapa? Ya, di sini jelaskan karena Allah bukakan hati manusia untuk menerima Islam sebagai satu-satunya agama yang benar ya. Jadi orang yang masuk Islam itu karena dibukakan hatinya, dimasukkan iman ke dalamnya ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah ke dalam hatinya ya. Banyak itu, bukan S1, S2, S3 tuh banyak yang masuk Islam setelah mereka mengaji dan mengkaji al-Islam ya. Kemudian di sini ada firman Allah yang menjelaskan tentang al-fathu itu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan yang Allah berikan ya, maka umat Islam tidak akan meraih kemenangan ya. Makanya jangan sombong. Kan banyak nih, Israel pasti kalah kan, umat Islam pasti menang ya. Jadi menyandarkannya ke Iran kan, harusnya menyandarkannya ke Allah ya. Ya, kita tetap berdoa agar umat Islam itu dikasih kemenangan, umat Islam itu dikasih keselamatan dan perlindungan, terutama saudara kita yang ada di Palestina ya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah ya dengan memuji Tuhanmu ya, dan mohon ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sungguh dia maha penerima taubat. Jadi kalau kita melihat, menyaksikan ya umat Islam masuk umat lain masuk ke dalam Islam, menyaksikan kemenangan Islam, kita ucapkan subhanallah wa bihamdi Allahumma gfirli, kan gitu kan ya. Jadi jangan tepuk dada, jangan ya. Maka kita harus makin merendah kepada Allah, makin dekat kepada Allah ya. Karena zikir itu tidak hanya menenangkan hati, tapi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ucapkan apa? Subhanallah wa bihamdi Allahumma gfirli, kan gitu ya. Atau astagfirullah ya gitu. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ini perintah ya Allah dalam menyikapi kemenangan ya, yaitu al-fathu. Seperti Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, dia pernah berkata ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Hunain dan Allah menurunkan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kemudian beliau bersabda, wahai Ali bin Abi Thalib dan wahai Fatimah, sungguh telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
dan aku melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Maka Maha Suci Tuhanku, dan dengan memujinya dan aku memohon ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Jadi fasubhana rabbi wa bihamdi wa astaghfiruh innahu kana tawwaba. Itu ucapan ketika Allah ngasih kemenangan kepada kita, atau melihat ya orang-orang banyak masuk Islam. Kemudian kemenangan yang pertama itu sebagai kemenangan yang sempurna adalah ketika menaklukkan kota Mekah yang disebut Fathu Makkah, ya. Semua berhala dan simbol kesyirikan dihancurkan. Semua orang kafir Quraisy takut dan cemas, tak berani menampakkan diri. Nggak ada satu orang pun ya berkeliaran di luar, ya. Semuanya masuk ke dalam rumah, ya. Jadi takut. Dulu itu orang kafir takut sama orang Islam. Kalau sekarang, iya, nggak ada yang berani keluar. Satu pun tidak ada yang menampakkan diri ketika Fathu Makkah. Tapi momen itu oleh Rasul tidak dijadikan untuk melampiaskan balas dendam, ya. Tidak digunakan untuk dendam kesuma, tidak. Tapi untuk mengungkapkan kasih sayang dengan memaafkan mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena tidaklah engkau diutus oleh kami, kata Allah, kecuali untuk menebarkan kasih sayang kepada semua manusia. Kalau mau habis tuh, ya, kafir Quraisy habis oleh Rasulullah itu dan para sahabatnya. Tapi kemudian beliau berdiri berkhutbah, ya, dia menyampaikan pidato singkatnya. Apa itu? Ya ma'syara Quraisy, ya. Ya. Di sini, ya. Rasul nanya, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian, ya. Jadi bagaimana pendapat kalian, ya, ketika aku, ya, meraih kemenangan dan kalian tidak berdaya? Menurut pendapat kalian apa yang akan aku lakukan? Ini luar biasa, ya. Ya. Kemudian kalau, ya, para sahabat, orang kafir berkata, engkau akan melakukan kebaikan. Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Ini kalau orang kafir terpepet, ya. Ya, kalau orang kafir kalah, ya. Orang kafir terdesak, baru ngomong, ya, engkau akan melakukan kebaikan. Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia, ya. Iran, stop, jangan nyerang terus, kan gitu kan? Gitu. Kalau lagi kepepet itu, ya. Kemudian faqala Rasulullah SAW, Rasul kemudian menjawab, la tasrib alaikum al-yaum, ya. Jadi tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini. Idhabu fa antum atulaqa, ya. Atulaqo katanya, ya. Atulaqo, ya. Jadi idhabu fa antum atulaqa, ya. Pergilah kalian semua bebas. Jadi dibebaskan, ya. Siapa yang masuk masjid selamat, siapa yang masuk rumah Abu Sofyan selamat, siapa yang masuk rumah masing-masing selamat. Wah, itu Islam, ya. Itu dicatat oleh tinta emas dalam sejarah, ya. Jadi sejarah telah mencatat Fathu Makkah dengan tinta emas. Kenapa? Karena Rasul setelah berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah setetes pun, ya. Itulah maksud Islam menaklukkan, ya, suatu tempat, bukan untuk balas dendam, bukan untuk melakukan kezaliman, bukan untuk melakukan kejahatan, ya. Tapi yang dilakukan oleh Israel, ya, ketika menaklukkan Palestina dengan cara apa? Dengan cara melakukan genosida, ya. Bukan hanya dibantai tapi dihabisin itu. Ya, ini pelajaran, ya. Rasul tidak melakukan itu. Kalau mau bisa, ya. Kenapa? Ya, karena waktu itu memiliki kekuasaan yang mutlak, ya. Jadi kekuasaan mutlak ada di tangan Rasul. Tapi beliau maafkan semua penduduk Mekah, termasuk yang dulu membenci, yang dulu memusuhi, dan yang dulu memperkusinya, ya. Rasul kan nyaris mau dibunuh itu, ya. Ya, tapi Allah menyelamatkannya, ya. Yang keempat, ya,
kemenangan dalam Islam dimaknai sebagai busyra. Ya. Busyra itu artinya kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan. Jadi kalau kita bahagia, senang, gembira, itu kemenangan juga. Ya, yang dimaknai sebagai hidup bahagia, hidup gembira, sukacita, senang hati. Kenapa? Karena pertolongan Allah dengan mengirim tentaranya, yaitu malaikat. Ya. Jadi perang antara orang yang beriman dengan orang kafir itu banyak yang di luar nalar ya. Kenapa? Karena di balik keimanannya Allah ngasih kekuatan. Berupa apa? Berupa tentara Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk malaikat ya. Jadi mereka kadang-kala tidak dipanah, ya, terpanah, ya. Tidak ditombak, tertombak. Tidak dipenggal, terpenggal. Siapa yang nombak? Siapa yang mana? Siapa yang menggal? Malaikat itu, malaikat. Jadi malaikat itu ada, ya. Walaupun tidak kasat mata, tapi dia bisa, ya, melakukan sesuatu yang sifatnya fisik. Termasuk jin kan? Jin tidak kelihatan, tapi bisa bikin istana, ya. Bisa bikin kolam. Di zaman Nabi Sulaiman bisa bikin yang namanya apa? Priok, ya. Bisa memindahkan singgasana, ya gitu. Makanya tidak aneh kalau dulu di kampung ada orang yang dipindahin jin dari masjid ke bedug ya. Oh, kapan itu ya? Ya. Kadang-kala dipindahin ke kolam gitu kan. Kenapa? Karena di masjid cuma numpang tidur doang. Ya, bukan untuk sholat. Dipindahin sama jin. Itu mungkin jinnya bukan jin kafir ya, jin Islam tuh. Ya. Yang sebel lihat orang di masjid tidur melulu mungkin ya, pindahin itu ya. Gitu. Saya dulu punya tetangga itu, dia jualan comring ya. Dia bikinnya jam 9 sampai jam 3, jam 3 dibawa ke pasar ya untuk dititipkan ke pedagang. Kemudian pulang dari sana kan rumahnya sempit ya. Jadi nggak bisa tidur di rumah. Jadi habis dari masjid itu ngambil apa? Nyerahin apa, nitipin barang dagangan, dia ke masjid tidur ya, dan kemudian baru bangun jam 11 gitu ya, tiap hari. Kenapa? Karena rumahnya sempit ya. Dan kemudian ternyata tidur di masjid itu tenang ya. Nah ini kemudian ya di sini jelaskan ya, dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu yaitu malaikat, melainkan sebagai kabar gembira, busyra, bagi kemenangan kamu, dan agar hati kamu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ali Imran 126 ya. Jadi kemerdekaan itu kan termasuk bagian dari kemenangan ya. Ciri kita menang, ciri kita merdeka, kita bahagia, kita senang, kita gembira, kan begitu ya. Nah sekarang kita gembira, senang enggak ya? Itu kalau kita merasa gembira, senang, ya, itu menjelaskan bahwa kita sebenarnya ya sedang merdeka atau sudah merdeka. Ya. Karena kemenangan itu dimaknai sebagai busyra, ya, sesuatu yang bikin gembira, bikin senang, bikin sukacita. Kemudian yang kedua, busyra juga diartikan sebagai surga. Ya, surga itu busyra, ya. Jadi sebagai tempat yang serba ada. Surga itu tempat serba ada, kemudian serba bonus. Ya. Jadi sudah sempurna, ditambah lagi itu ya kesempurnaannya. Dan tidak hanya disenangkan di surga itu, tapi juga dimewahkan dan juga dipuaskan. Ya. Senang, mewah, puas, itulah surga. Dan itu termasuk bagian daripada busyra. Ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minat, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, yas'a ya nurahum baina aydihim wa bi aymanihim, ya kalian ya akan melihat cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Ke depan terang, ke kanan terang, ke kiri gelap. Kenapa? Neraka itu, neraka. Ya. Di neraka tidak ada cahaya. Ya. Di neraka tidak ada buah-buahan, ya. Tidak ada ya minuman yang bisa diminum dengan nikmat. Ya. Jadi ini ciri penghuni surga. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka memancar ke depan dan memancar ke kanan.
Kemudian busyra al-yauma, ya, busyrakum al-yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka, kabar gembira untuk kalian pada hari ini adalah sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, kalian kekal di dalamnya. Kenapa? Karena sorga itu tempat yang paling tinggi. Kalau kita ditempatkan di tempat yang paling tinggi, kita akan melihat arasy Allah. Dan ternyata arasy Allah itu adanya di atas air. Dan air yang ada di bawah arasy itu mengalir, ya, ke bawah sorga sebagai sungai-sungai. Jadi sorga itu bukan hanya tempat yang indah, tapi juga tempat yang adem dan sejuk. Atas air, bawah air, penuh dengan aneka buah-buahan. Minumannya susu, madu, apalagi homer, kemudian air putih. Wah, subhanallah. Ini luar biasa, ya. Jadi dzalika huwal fawzul adzim. Itulah, ya, kemenangan yang sangat besar. Ya, kemenangan agung itu. Ketika Allah ngasih al-busyra. Ada dua al-busyra itu bantuan malaikat ketika melawan musuh sehingga meraih kemenangan. Yang kedua apa? Al-jannah, surga yang penuh dengan, ya, apa? Ya, serba ada dan serba bonus, ya. Lahum ma yasyauna fiha waladaina mazid. Untuk mereka penghuni surga, dalam surga itu terdapat apa yang mereka inginkan, tapi di sisi kami masih ada bonusnya, masih ada tambahannya, ya. Jadi tadi bukan hanya senang, bukan hanya mewah, tapi puas tinggal di surga itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ya. Allah, ya, ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ini puncak kebahagiaan, kesenangan, kemewahan, kepuasan di surga. Manakala tinggal di surga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Coba tinggal di surga tidak diridhoi oleh Allah, enak enggak? Enggak enak tuh, ya. Itu ada orang yang tinggal di penjara tapi enak dan senang. Siapa tuh? Sipir, ya. Tapi yang tidak enak siapa? Narapidana, kan, ya, gitu. Jadi walaupun dia tinggalnya apa di penjara, karena diridhoi dia enak aja, ya, digaji dan lain sebagainya, ya. Yang kelima, rizki yang diberikan Allah itu artinya apa? Kemenangan. Kenapa? Ternyata kemenangan itu ada kaitannya dengan rizki yang diberikan Allah. Dan rizki yang diberikan kepada Allah berupa kemenangan itu manakala kita peduli dengan orang-orang lemah, ya. Tapi sekarang orang-orang lemah di Indonesia kan digarap, ya, oleh orang-orang yang, ya, keimanannya kurang bagus kan, ya, gitu. Jadi dimanfaatkan, ya, ketika pemilu kan, ya. Pemilu, ya, jadi manfaatkan dengan 30.000 kan, dengan apa yang namanya sembako kan, bisa kemudian nyumbang suara, ya. Setelah itu, ya, kan mereka itu, ya, ketika sedang membutuhkan suara itu amat peduli, betul kan? Amat peduli kepada kaum duafa ketika mereka membutuhkan suara. Tetapi ketika suara yang dibutuhkan dapat, bukan amat peduli, tapi peduli amat. Beda nggak tuh? Amat peduli dengan peduli amat. Iya. Ketika belum jadi, amat peduli itu. Tapi kalau sudah jadi peduli amat, kan gitu. Nah, kenapa? Allah ngasih tahu bahwa ada kekuatan, ya, yang luar biasa untuk meraih kemenangan ketika kita bisa peduli membantu menolong kaum duafa, orang-orang yang lemah, ya. Ada duafa dalam makna, ya, yang sebenarnya. Apa itu? Ya, lemah ekonomi, ya, lemah pertahanan, lemah politik, lemah ilmu, lemah teknologi. Tapi juga ada duafa yang lainnya, ya. Ketika tua, ya, kemudian miskin, kemudian seorang diri, itu lemah juga tuh, ya. Ada itu, ya. Jadi apa namanya tuh, istrinya mungkin sudah meninggal, anaknya meninggal, cucunya meninggal, atau kemudian anaknya ada tapi tidak peduli, kan ada tuh
Ada anak-anaknya kaya, tapi kemudian dia jadi gelandangan kan. Itu duafa juga sebenarnya, ya. Itu. Nah, ini dalam Islam, silakan. Dalam Al-Qur'an ada makna duafa seperti itu. Ya, ketika tua kemudian sebatang kara dalam keadaan sengsara, itu duafa. Nah, ini pesan dari Allah, kalau umat Islam mau meraih kemenangan, ya, baik dalam kaitannya dengan pemilihan pemimpin atau kaitannya dengan melawan musuh, maka jangan sampai kita tidak mempedulikan kaum duafa. Ya. Kenapa? Karena di samping zikir dan doa, peduli kepada kaum lemah merupakan wasilah untuk meraih kemenangan. Dan ini ya Rasul sabdakan dalam bentuk pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena jawabannya iya. Ya. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 2896. Hatun saruna wa turzakuna ila bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah dan diberi rizki oleh Allah kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Jadi orang-orang yang lemah di antara kalian itulah yang merupakan wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rizki dari Allah, bukan hanya meraih kemenangan tapi juga meraih kesenangan. Wallahu a'lam. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan sampai sini.